Apa sih high-rise building itu? High-rise building adalah bangunan dengan ketinggian lebih dari 35 meter atau lebih dari 10 lantai. Pada tugas konstruksi bangunan 3 mengenai high-rise building, kami mengambil salah satu bangunan yang ada di Indonesia, yaitu Menara Palma. Menara Palma? Menara Palma? Menara Palma? Hoi, apa sih Menara Palma? Menara Palma sendiri adalah bangunan tinggi yang difungsikan sebagai gedung perkantoran yang ada di Jakarta. Lebih tepatnya berada di Jalan HR Rasuna Said, Blok X2, Kaf 6, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Pengembang dan arsiteknya adalah PT Duta Cermat Mandiri. Selesai pada tahun 2008 dengan jumlah lantai sekitar 30 lantai kantor dan 3 lantai basement. Luas gedung sekitar 28.000 meter persegi, dengan desain gedung yang unik membentuk huruf A, dengan fasilitas kantin, musola, restoran, ATM, minimarket, dan area parkir. Selanjutnya, sistem struktur. Menara Palma menggunakan sistem struktur beton bertulang dengan elemen rangka beton bertulang yang berfungsi sebagai menahan beban gravitasi dari lantai ke kolom hingga ke pondasi. Core wall atau inti bangunan diletakkan di tengah bangunan menampung lift, tangga, dan staf utilitas. Core wall ini juga berfungsi sebagai elemen penahan beban lateral seperti angin dan gempa. Sistem penahan lateral, yaitu kombinasi shear wall dan rigid frame, memberikan kekakuan terhadap gaya horizontal, menjaga kestabilan dan kenyamanan penghuninya. Selanjutnya, sistem rangka beton bertulang memiliki kolom melengkung, yaitu dapat mendistribusikan gaya lateral dengan baik, seperti gaya dari samping, yaitu berupa angin. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bawah tanah dari Menara Palma ini. Jadi, untuk struktur bawah tanahnya sendiri di sini menggunakan pondasi tiang panjang atau pondasi board pile. Jadi, pondasi ini digunakan dikarenakan tanah yang berada di Jakarta Selatan ini, area atasnya itu cukup lunak, sehingga membutuhkan yang namanya tanah keras itu lebih dalam lagi sekitar 20-30 meter. Jadi pondasi tiang panjang ini dipilihlah untuk menjadi solusi dari tanah yang cukup lunak tadi. Nah, untuk fungsinya sendiri, fungsi di area bawah tanah ini difungsikan sebagai basement dan juga MEP atau Mechanical Electrical Plumbing. Nah, untuk bawah tanahnya sendiri ini dilapisi dengan dinding penahan itu untuk mencegah perembasan air dari tanah. Selanjutnya di sini ada tahapan dari konstruksi atau metode pelaksanaan. Jadi yang pertama di sini ada substructure. Substructure ini merupakan pekerjaan bawah tanah yang meliputi penggalian tanah, pemasangan bore pile, pile cap, dan pekerjaan basement. Selanjutnya ada upstructure atau struktur atas. Ini meliputi pekerjaan kolom, balok, lantai beton bertulang, bertingkat, dan core wall naik bertahap. Menggunakan metode slip form atau jump form untuk mempercepat pengecoran core. Yang terakhir adalah finishing, pemasangan curtain wall atau kaca luar, pekerjaan interior, instalasi mechanical electrical atau bahasa MEP, dan sistem HVAC. Selanjutnya, teknologi material dan alat berat. Untuk material utama yang digunakan adalah beton bertulang sebagai struktur utama seperti kolom, balok, dan plat lantai. Kemudian, baja sebagai tulangan dan elemen sekunder seperti kanopi dan struktur atap. Lalu ada kaca dan aluminium sebagai fasad curtain wall untuk mendukung pencahayaan alami dan tampilan modern. Lalu, untuk alat berat yang digunakan, yang pertama itu ada tower crane, yaitu sebagai pengangkatan material vertikal. Lalu concrete pump sebagai pengecoran beton bertingkat tinggi. Lalu ada ekskavator dan boring machine, yaitu sebagai pengerjaan struktur dalam. Lalu untuk manajemen K3 dan manajemen proyek, manajemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, yang pertama itu penggunaan alat pelindung diri seperti helm, rompi, dan harness. Lalu ada surat izin kerja di area tinggi, lalu jalur evakuasi dan prosedur darurat. Lalu untuk manajemen proyek, yang pertama menggunakan sistem koordinasi lintas divisi, arsitektur, struktur, dan MEP. Kemudian penjadwalan dengan critical path method atau CPM. Kemudian kontrol kualitas material dan jadwal dengan pengawasan lapangan harian. BIM dapat digunakan untuk koordinasi desain arsitektur, struktur, MEP secara terintegrasi. Adapun manfaat BIM yaitu mengurangi benturan antara sistem atau clash detection.
lalu mempercepat revisi desain dan estimasi volume material, dan juga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya konstruksi. Ada juga potensi tambahannya, yaitu penggunaan smart building system untuk kontrol energi dan keamanan. Adapun aspek keberlanjutan atau green building pada bangunan ini adalah berikut. Yang pertama, Fasad kaca ganda atau double glass layer yang mampu mengurangi panas matahari langsung dan beban pendingin udara. Adapun efisiensi energi atau sistem pencahayaan hemat energi dengan kontrol AC terpusat. Insulasi thermal yaitu dengan menggunakan material kaca low E dan shading berhorizontal. Dan juga konsep lanskap hijau yaitu dengan area vegetasi di sekitar bangunan mendukung penyerapan air hujan. setelah ini merupakan kesimpulan dari materi tentang Menara Palma. Menara Palma menunjukkan integrasi yang kuat antara perencanaan fondasi, sistem rangka, dan elemen penahan lateral, yang semuanya bekerja secara sinergis untuk menghasilkan bangunan kokoh dan stabil terhadap beban vertikal dan lateral. Efisiensi secara material melalui pemanfaatan beton bertulang pada hampir seluruh elemen utama. Aman secara seismik karena menggunakan kombinasi rangka dan core wall yang sudah terbukti unggul untuk bangunan tinggi di zona gempa. Tahan lama dan berkelanjutan karena menerapkan sistem pelindung terhadap panas dan air, serta efisiensi energi melalui konsep green architecture. Dengan demikian, Menara Palma tidak hanya menonjol dari segi estetika futuristik, tetapi juga sebagai contoh penerapan sistem struktur modern yang adaptif terhadap kondisi geoteknis Jakarta dan tuntutan efisiensi bangunan tinggi. Kalau kita lihat lagi, dunia konstruksi sekarang tidak hanya berfokus pada struktur fisik, tetapi juga pada struktur cerdas. Dulu, tujuan utama membangun gedung adalah agar kokoh dan bisa menampung banyak aktivitas. Tetapi sekarang, gedung dituntut untuk beradaptasi, merespon lingkungan, bahkan mendukung kesehatan penggunanya. Inilah yang melahirkan konsep smart and sustainable building. Gedung masa kini dapat mengatur sendiri sistem pencahayaan, pendingin ruangan, hingga kualitas dalam ruangan melalui sensor otomatis. Bahkan, penggunaan IoT atau Internet of Things membuat sistem keamanan, pengaturan lift, hingga penggunaan energi dapat diatur dengan kontrol digital. Semuanya bertujuan untuk menjadikan bangunan lebih efisien, sehat, dan ramah lingkungan. Bukan hanya material dan sistem bangunan yang berubah, tetapi juga cara membangun, teknologi seperti prefabrication, modular construction, 3D printing, bahkan drone Incepticon sudah menjadi bagian dari proses konstruksi modern ini. Ini membuat pembangunan lebih cepat, presisi lebih tinggi, dan limbah konstruksi lebih minim. Dan jika dibandingkan dengan Menara Palma, bangunan ini menjadi titik awal pergeseran dunia konstruksi di Indonesia, dari gedung konvensional menuju gedung efisien dan sadar lingkungan. Walaupun dibangun pada tahun 1990-an, konsep green building, penggunaan kaca hemat energi, dan sistem struktur modern menunjukkan bahwa Menara Palma sudah mencicipi masa depan konstruksi lebih awal. Jadi, bisa dibilang konstruksi bukan hanya membangun soal fisik, tapi membangun masa depan dari tanah menjadi struktur, dari struktur menjadi lingkungan yang cerdas, nyaman, dan berkelanjutan. Menara Palma? Jangan ketawa dong. Ulang. Menara Palma. Kamu lihat kamera. Dari Menara Palma ini. Kenapa? Vertikal dari lantai ke kolom. Apa sih? Pada tugas konstruksi bangunan 3. Itu. Menara Palma? Menara Palma? Menara Palma?